pertama. Ananda yang cerdas, Ananda perlu tahu apa itu ungkapan perintah. Ungkapan perintah adalah sebuah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Ungkapan perintah menggunakan kata-kata yang santun. Adapun ciri-ciri ungkapan perintah adalah: yang pertama, menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Yang kedua, menggunakan kata perintah diawali dengan kata tolong dan silahkan. Yang ketiga, isinya biasa diakhiri dengan kata lah atau kan. Ibu guru Bebo, yang mana itu contoh ungkapan perintah? Baiklah ibu sayang, dengar ya nak, contoh bacaan tentang ungkapan perintah. Ayo membaca. Aku senang belajar di sekolah. Sekolahku bersih dan nyaman. Lingkungannya hijau dan asri. Ruang kelas di sekolahku juga bersih. Guruku mengingatkan, jangan membuang sampah sembarangan. Buanglah sampah di tempatnya. Kami semua bekerja sama menjaga kebersihan. Tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Jadi, pada cerita tersebut ada kalimat ungkapan perintah, yaitu buanglah sampah di tempatnya. Diingat ya nak, buanglah sampah di tempatnya. Bu guru sayang, apakah masih ada contoh lain tentang ungkapan perintah? Iya, Bu Guru Bego, masih ada contoh yang lain. Diperhatikan ya nak. Yang pertama, letakkan sepatu di rak sepatu. Yang kedua, jagalah kebersihan sekolahmu. Dan yang ketiga, tolong nak, ambilkan air minum. Terima kasih Ibu Guru. Sekarang nak, kita lanjut materi tentang bunyi dan lambang sila dari Pancasila. Kita adalah warga sekolah. Kita harus menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Sekolah bersih dan rapi membuat kita nyaman belajar. Agar sekolah rapi, kita harus meletakkan peralatan sekolah pada tempatnya. Tapi, pajangan membuat kelas jadi lebih indah dan rapi. Salah satu pajangan di kelas adalah gambar Garuda Pancasila. Ananda yang cerdas di rumah, masih ingatkah dengan materi sebelumnya tentang bunyi sila dari Pancasila? Pada tema sebelumnya, Ananda sudah mempelajari bunyi sila pertama dan sila kedua beserta dengan lambangnya. Kali ini Ibu Guru akan mengingatkan kembali tentang bunyi sila ketiga dan lambangnya. Tapi sebelumnya Ibu Guru sayang akan mengingatkan kembali bunyi dan lambang Pancasila. Ibu Guru sayang, yang mana itu ya daripada bunyi dan lambang Pancasila? Baiklah Ibu Guru Bebo, sekarang Ibu Guru akan menyebutkan bunyi dan lambang Pancasila. Perhatikan ya nak, bunyi Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, lambangnya bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, lambangnya rantai. Yang ketiga, persatuan Indonesia, lambangnya pohon beringin. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lambangnya kepala banteng. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, lambangnya padi dan kapas. Ibu guru Bebo, itulah tadi bunyi lambang Pancasila. Terima kasih Ibu guru sayang. Jadi Ananda yang merupakan bunyi dan lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya apa sayang? Lambangnya adalah pohon beringin. Adapun makna sila ketiga Pancasila yaitu bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Adapun ciri-ciri lambang sila ketiga yaitu pertama, memiliki daun kecil dan akar yang kokoh. Yang kedua, daun pohon beringin bersatu menyerupai atap rumah. Yang ketiga, pohon beringin biasa digunakan untuk berteduh. Dan yang keempat Nanda, pohon beringin menjadi simbol persatuan. Pohon beringin melambangkan rakyat bersatu di bawah naungan negara Republik Indonesia. Kira-kira Ibu guru sayang, sikap apa saja ya yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila? Baiklah Ibu guru Bebo, contoh sikap yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama, bekerja sama membersihkan sekolah. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum. Yang ketiga, bergaul tanpa membedakan suku dan agama. Dan yang keempat, tertib saat upacara bendera di sekolah. Terima kasih Ibu guru sayang atas penjelasannya. Ananda yang hebat yang berada di rumah yang sedang mendengarkan radio suara Lipang Bajeng, selain pajangan yang memperindah di dalam kelas, diantaranya adalah apa? Ayo. Diantaranya adalah pajangan Garuda Pancasila. Ada juga pajangan yang lain untuk memperindah kelas. Kita bisa memajang hasil-hasil karya Ananda di dalam kelas. Ibu guru sayang, yang mana itu ya contoh hasil karya 3 dimensi? Ananda yang cerdas. Adapun contoh hasil karya yang dijadikan pajangan adalah karya 3 dimensi dari tanah liat. Ananda yang cerdas, tanah liat merupakan salah satu bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Ibu guru Bebo, yang manakah contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat? Baiklah Ibu sayang, contoh karya seni yang terbuat dari tanah liat yaitu vas bunga, cangkir, topeng, hiasan dinding. Adapun contoh yang lain yaitu pajangan kelas merupakan karya 3 dimensi yang dibuat dengan cara dicetak pada cetakan tertentu. Ibu guru sayang, bagaimana cara membuat karya 3 dimensi ya? Sekarang nak, perhatikan cara membuat karya 3 dimensi dari tanah liat, yaitu terdapat pada buku cetaknya halaman 88. Yang pertama, siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan.
Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Dan yang keempat, keringkan hasil cetakan dengan cara dijemur atau dibakar. Biarkan sampai hasil cetakan kering. Setelah kering, hasil cetakan tersebut bisa dipajang di dalam kelas agar lebih indah dan menarik. Pajangan tersebut dapat dihias menggunakan cat warna-warni, dan silakan Ananda berkreasi dengan bantuan orang tua di rumah. Adapun kesimpulan materi kita hari ini adalah yang pertama, ungkapan perintah adalah sebuah kalimat yang isinya memerintah atau menyuruh orang lain untuk melakukan sesuatu. Yang kedua, bunyi dan lambang sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Lambangnya pohon beringin, dan makna sila ketiga Pancasila yaitu bahwa kita harus bersatu dan bekerja sama. Yang ketiga, Nanda, tanah liat merupakan karya 3 dimensi yang mudah dibuat. Tanah liat salah satu bahan yang cocok digunakan sebagai bahan kerajinan karena tanah liat lunak dan mudah dibentuk. Ananda dan para pendengar Slibit, adapun tugas untuk Ananda di rumah adalah: yang pertama, tulislah contoh kalimat ungkapan sesuai penjelasan dari Ibu Guru. Yang kedua, tulislah ciri-ciri lambang sila ketiga Pancasila. Yang ketiga, tulislah cara membuat karya 3 dimensi dari tanah liat. Dan yang keempat, tugas Ananda dikumpul di wali kelas sekolah masing-masing. Demikianlah materi hari ini. Selamat mengerjakan tugas dan sehat selalu bersama keluarga di rumah. Pesan Ibu Guru untuk Ananda di rumah, kalau ada persatuan semua bisa kita kerjakan. Jangankan rumah, gunung dan laut bisa kita pindahkan. Mari kita sejak dini menjaga persatuan dan kesatuan. Sampai jumpa lagi anak-anak yang hebat di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat di tengah pandemi. Jangan lupa protokol kesehatan yaitu 3M. Memakai masker, Mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak. terima Bajing. tak kalah maju, Disdikbud tak kalah keren. gurunya hebat. Siswanya cerdas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum